Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Farhan Dwi Putra dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya sedikit membuat video untuk melaksanakan tugas hukum pidana Islam dengan mewawancarai Bapak Muhammad Faiz Sulaiman yang merupakan salah satu guru agama di sekolah SMA Muhammadiyah Surabaya. Sekaligus beliau menjadi imam besar di suatu masjid di dekat rumah saya. Iya, Pak. Iya. Di sini saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Faiz yang telah meluangkan waktunya untuk saya, Ya, sama-sama Mas. untuk saya wawancarai. Ya, Terima sama-sama. kasih. Sama-sama Mas. Atas Mas Farhan tadi ya. Iya, Iya, Mas terima Farhan. kasih. Dengan senang hati di sini saya sedikit menanyakan kepada Bapak mengenai jarimah. Nah, jarimah itu apa sih, Pak? Yang dimaksud jarimah itu? Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Farhan Ya, karena sudah mempercayai saya sebagai narasumber tentunya dalam tugas hukum pidana Islam. pidana Islam. Dari mana Mas? UIN ya? Dari UIN, Ya, Sunan di Ampel. Sunan Ampel, ya. Jadi gini Mas, jarimah itu istilah dalam hukum Islam yang mana dia itu mengarah kepada perbuatan yang melanggar hukum dan hukumnya itu sudah ditentukan. Jadi istilahnya kalau dalam KBBI atau bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan delik. Tahu delik kan? Iya, Ya, pernah belajar delik KUHP. Pernah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jarimah itu kayak istilah dalam hukum Islam. Nah, dalam konteks jarimah ini itu tentunya pasti kan hukum Islam. Nah, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam itu disebut jarimah. Kurang lebih seperti itu, Mas. Iya. Di sini saya akan sedikit menanyakan lagi, apakah di jarimah tersebut ada pengelompokan tertentu? Oh ya, tentu yang namanya jarimah itu bisa secara umum ya, gambaran secara umum jarimah itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada hudud, yang kedua ada kisos atau diyat kalau nggak salah itu ya. Nanti koreksi kalau salah. Dan yang ketiga itu takzir. Nah, hudud ini apa? Nah, hudud itu jadi perbuatan yang hukumnya itu udah ditentukan sama nas Al-Quran, sama Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam nas maupun dalam hadis Nabi. Nah, perbuatan seperti apa yang dimaksud hudud, yang dikategorikan sebagai hudud itu ya salah satunya kalau dalam Al-Quran itu kayak melakukan perzinahan ya, yang dicambuk berapa kali itu, ada yang ghairu muhson, ada yang muhson. Nah, itu salah satu contoh dari jarimah yang hudud. Sedangkan yang kedua tadi itu ada kisos atau diyat. Nah, kisos atau diyat itu merupakan mengelompokkan jarimah yang mana dia itu perbuatan sesama sosial. Jadi dia melakukan perbuatan kejahatan sesama manusia dan itu dikategorikan hukumnya itu bukan dari nas atau enggak dari hadis. Jadi dilihat gimana tuh di sosialnya, hukum di sosialnya, hukum positifnya kalau kasarannya seperti itu. Nah, di dalam Islam itu ada kisos atau diyat. Nah, contohnya kalau Mas Farhan tahu di Arab Saudi itu ada hukum kisos tuh yang Potong tangan. nah betul, mencuri dipotong tangan. Tangan. Nah, sesuai syariat Islam, apa yang kamu lakukan dan itu salah, yaitu nanti kamu bakal membayar dengan itu.
Kurang lebih seperti itu Mas Farhan. Jadi hubungannya dengan sosial, jarimah yang khusus. Sedangkan takzir yang ketiga itu tadi merupakan jarimah di mana hukumannya itu ditentukan sama wewenang qadhi atau hakim. Ya, jadi melewati pengadilan terlebih dahulu. Banyaklah kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang pada akhirnya diarahkan ke pengadilan, baik itu di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Tapi kalau dalam konteks jarimah ya otomatis lebih mengarah ke pengadilan agama atau enggak istilahnya itu apa? Ada pokoknya itu hakim qadhi itu tadi. Kurang lebih ada 3 Mas Farhan secara umum terkait kategori dari jarimah. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan, kan tadi kan sudah dijelaskan tentang jarimah hudud, kisos, dan takzir. Nah, di sini saya menanyakan apa perbedaan antara jarimah hudud, kisos, dan takzir tersebut? Perbedaannya, oke. Perbedaan dalam hal apa ini? Perbedaan dalam suatu yang dilanggarnya. Oh ya, oke. Seperti yang tadi saya katakan, ketiganya tentu berbeda karena hukum yang muncul itu juga berbeda. Perbedaan yang secara spesifik atau Mas Farhan bisa lihat di situ. Kalau tadi hudud itu tadi kan hukumannya perbuatan orang itu tadi hukumannya itu udah disyariatkan sama Allah, ya berupa dalam nas-nas Al-Quran atau enggak hadis Nabi. Nah, sedangkan di jarimah apa tadi namanya yang kedua, saya lupa Mas. Jarimah Kisos. Ya, jarimah kisos atau enggak diyat. Ya, mohon maaf tadi diyat itu seperti uang denda. Ya, tambahan. Ya, jadi kisos itu bukan hanya hukuman-hukuman yang berlaku seperti potong tangan, pokoknya yang berlaku di sosial, hukum positifnya. Tapi kisos atau diyat, namanya diyat, ya itu tadi membayar denda. Nah, perbedaannya menonjol sekali, bisa dilihat Mas Farhan. Kalau seumpama hudud itu tentu zina. Dan hukumannya juga kayak gitu, pasti di rajam atau enggak dilempar batu itu ya. Sedangkan kalau kisos atau diyat itu hukumannya itu sesuai dengan masyarakat itu sendiri gimana. Kalau memang benar-benar namanya kita dalam konteks Islam ya, ya udah, yang kalau misalnya mencuri, memotong, kalau misal ada melakukan kerugian di masyarakat mungkin membayar denda seperti itu. Sedangkan kalau di takzir, jarimah takzir, perbedaannya terletak di wewenang qadhi dalam menentukan hukumnya itu seperti apa. Jadi itu tadi perbedaan di antara ketiganya. Nah, untuk yang terakhir saya ingin mengetahui pendapat dari Bapak Muhammad Faiz tentang Pak Faiz saja. Pak Faiz tentang jarimah. Kalau jarimah ini ditetapkan di Indonesia pada masa sekarang ini gimana Mas? Apakah efisiensi? Apakah cocok atau enggak pada masa-masa sekarang ini? Untuk mendapat penjenengan. Ya, kalau kita lihat konteksnya kan Indonesia ini negara bukan negara Islam ya Mas Farhan. Iya. Negara yang negara hukum. Ya, termasuk negara hukum, tapi dia itu menganut idealisme Pancasila. Yang di dalamnya itu ada keragaman. Jadi tidak hanya Islam aja. Tapi di Indonesia sendiri kalau seumpama menggunakan jarimah itu saya rasa kurang cocok, karena Indonesia juga menganut atau mengambil hukum HAM, hak asasi manusia. Seumpama ada mencuri, potong tangan, nah kayak gitu tuh
Di Indonesia nggak bisa karena kita juga menganut HAM dan itu di apa istilahnya ya. Jadi Indonesia ini sudah mengambil, aduh lupa namanya. Pokoknya itu. Jadi HAM internasional itu tadi sama Indonesia itu diadopsi. Nah, makanya kalau seumpama Mas Farhan tanya begitu, kalau jarimah di Indonesia kurang aja, kurang cocok. iya kurang cocok karena beragamnya agama di Indonesia, jadi kayak kurang pas aja. Tapi kalau seumpama jarimah yang lebih agak cocok di Indonesia itu takzir. Iya, karena apa? Karena di Indonesia juga punya pengadilan dan pengadilannya juga dibagi dua. Ada pengadilan agama sama pengadilan negeri. Mungkin bisa dimasukkan di situ. Ya juga dilihat juga faktor-faktor biar kira-kira kena HAM nggak nih, kira-kira masuk nggak nih, kurang lebih seperti itu. Terkait cocoknya jarimah di Indonesia. Ya, untuk selanjutnya saya berterima kasih kepada Bapak Faiz. Oh iya, sama-sama Mas telah Farhan. meluangkan waktunya untuk saya wawancari tentang jarimah. Ya, sekali lagi saya berterima kasih. Semester berapa? Semester 3, Mas. Oh, semester 3. Iya, manggil Mas aja harusnya. Masih muda gitu. Ini sudah coba. Terima kasih untuk semuanya. Ya, ada. Nah, dari wawancara tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Di sini saya sedikit menulis tentang apa sih yang dimaksud jarimah. Jarimah itu adalah perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran atau tindak pidana yang dikenai hukuman tertentu. Nah, di jarimah sendiri itu adanya pengelompokan tertentu. Yang pertama yaitu hudud, yang kedua kisos dan diat, lalu yang ketiga adalah takzir. Nah, yang pertama hudud ini adalah pelanggaran yang hukumannya sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, pencurian dan minuman keras. Lalu yang kedua yaitu kisos dan diat, pelanggaran yang berkaitan dengan hak individu seperti pembunuhan atau penganiayaan. Yang terakhir takzir, pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam syariat sehingga diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Itu sedikit yang saya ambil dari wawancara tadi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.